Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan telusuri misteri arkeologi yang sedang berlangsung, Piramida Bosnia. Ini adalah gambar yang dikutip dari Associated Press di situs arkeologi pada tahun 2005. Pada saat itu, ketika proyek arkeologi baru diluncurkan, dalam gambar adalah direktur proyek tersebut, Dr. Sam Osmanagic, yang sedang menjelaskan ke media tentang metode penggaliannya dan beberapa struktur buatan manusia yang tergali. Sam juga memperkenalkan penelitian pengeboran mereka. Pada saat itu, disimpulkan sebagai piramida kuno dengan tinggi 220 meter atau 4 kali lebih besar dari piramida Agung Giza di Mesir. Juga satu-satunya piramida yang ditemukan di Eropa, tepatnya di kota Visoko, yang berjarak sekitar 30 km barat laut Sarajevo. Dari video ini, kita dapat melihat media pada waktu itu melaporkan penelitian Dr. Sam berdasarkan pernyataannya dan memperkirakan bahwa piramida ini mungkin merupakan situs yang dibangun 12.000 tahun silam oleh masyarakat kuno yang maju. Sekarang 18 tahun telah berlalu. Tim Dr. Sam masih menggali perlahan di lembah dan semakin sedikit laporan terkait. Misalnya laporan resmi terbaru pada Agustus 2020. Kedutaan setempat memperkenalkan hasil penggalian terbaru Dr. Sam di situs microblogging Tiongkok, mengatakan bahwa tim arkeologi menemukan jaringan terowongan yang sangat besar di bawah piramida dan bukti dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Lalu, bagaimana dengan hasil penelitian Dr. Sam selanjutnya? Berikut mari kita telusuri bersama cerita ini. Sarajevo 2005. Pada tahun 2005, Dr. Sam yang berusia 45 tahun saat itu kembali ke Sarajevo. Dia pernah bermigrasi ke Amerika Serikat 13 tahun lalu karena perang. Saat itu, dia melepaskan pekerjaan penelitiannya di Universitas Sarajevo dan mulai bekerja lagi sebagai pengusaha di Amerika Serikat. 13 tahun kemudian, Sarajevo kembali tenang dan Dr. Sam juga telah menjadi CEO di sebuah perusahaan Amerika. Lalu atas undangan dari kampung halamannya, dia kembali ke Sarajevo dan menyelidiki proyek tersebut. Baik itu akademik maupun bisnis, Sam berharap bisa berbuat sesuatu untuk kampung halamannya. Saat itu, ide Dr. Sam sangat sederhana, namun tak disangka saat pemandu wisata mengajaknya mengunjungi Gunung Vysochica, Dr. Sam tiba-tiba berkata, "Tunggu dulu, pernahkah seseorang mengatakan gunung ini seperti piramida?" Pemandu wisata awalnya terkejut, kemudian segera merasa gunung itu semakin terlihat seperti piramida dengan 4 sisi standar dan 4 pola garis yang menonjol. Sang pemandu sendiri selalu memperhatikan situs kastil abad pertengahan di puncak gunung dan tidak pernah mengamati Gunung Vysochica secara keseluruhan. Segera setelah itu, Dr. Sam meminta pemandu untuk membawanya ke puncak di mana dia bisa melihat seluruh lembah. Dr. Sam mengamati dengan seksama. Arah penelitian akademik sebelumnya adalah piramida Maya. Dia sangat peka terhadap struktur piramida tertutup ini. Tak lama kemudian, dia menunjuk ke lembah sambil berkata pada pemandu wisata, "Coba lihat, tidak hanya ada Gunung Vysochica di sini. Di sana dan di situ juga, setidaknya ada 5 piramida," kata Dr. Sam Osmanagic. Kemudian agar lebih mudah menggambarkannya, Dr. Sam langsung menamai piramida-piramida tersebut. Jika Gunung Vysochica disebut piramida matahari, maka coba kau perhatikan baik-baik. Di seberang piramida matahari, ada piramida bulan, dan di sisi berlawanan dari piramida bulan, di puncak gunung yang lebih pendek itu, bukankah terlihat seperti piramida? Jadi mungkin bisa juga disebut piramida cinta. Sementara di belakang piramida cinta, ada yang lebih kecil itu terlihat seperti naga. Dan kepala naga itu jelas piramida. Jadi disebut saja piramida naga.
Coba lihat ke depan lagi. Ada sesuatu yang sangat besar dan terlihat seperti platform bukit di depan piramida naga. Dari satu sisi tampak seperti struktur piramida. Mungkin kita bisa menyebutnya sebagai kuil Ibu Pertiwi atau kuil bumi, kata Sam. Sekelompok situs kuno yang terdiri dari 5 piramida raksasa. Dr. Sam terus berkata kepada pemandu wisata bahwa ketika para penjelajah dulu menemukan piramida Maya, piramida itu juga diselimuti hutan lebat. Tetapi ketika penjelajah menebangi hutan di permukaannya, akhirnya terlihat sederetan piramida yang menakjubkan, sehingga budaya bangsa Maya mencuat kembali ke permukaan. Jadi, mungkin saat kita menggali permukaan Gunung Visochica, kita juga bisa menemukan peradaban maju yang hilang. Pemandu wisatanya pun tercengang seketika mendengar gambaran Dr. Sam. Dia pun bertanya, apakah maksud Anda selain Mesir dan Maya, juga ada peradaban dan piramida yang hilang di pedalaman Eropa Tenggara ini? Ya, tegas Dr. Sam. Piramida bukan fenomena unik dan satu-satunya di Mesir atau Maya. Piramida-piramida seperti ini juga banyak ditemukan di seluruh belahan dunia. Piramida paling awal yang diketahui saat ini adalah piramida Uruk di dataran Mesopotamia. Piramida ini diyakini sebagai pusat kuil dari kota kuno Uruk dan dibangun 5100 tahun yang lalu. Diikuti oleh ribuan piramida di gurun Mesir, di antaranya yang tertua disebut Piramida Merah atau Piramida Utara di pemakaman Dahsur, lebih dari 20 km selatan Piramida Giza, dan diperkirakan memiliki sejarah 4600 tahun. Yang kedua adalah berbagai piramida yang ditemukan oleh para arkeolog di seluruh dunia, dari hutan di India hingga Asia Tenggara, di padang rumput Asia, negara kepulauan di Samudra Pasifik, dan suku Maya di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Anehnya justru tidak ada struktur piramida serupa yang pernah ditemukan di Eropa. Mungkin setelah piramida di depan mata ini digali, celah yang kosong ini pun bisa dicatat dalam sejarah. Dugaan Dr. Sam ini pun seketika menarik perhatian luas. Benarkah ada gugus piramida kuno di Eropa yang lebih spektakuler dari piramida Giza? Segera proyek Dr. Sam memperoleh izin penggalian dan dana awal. Proyek ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2005 dan proses penggalian selanjutnya mungkin seperti gambaran berikut ini. Tahap 1. Geodesi. Awalnya setelah dilakukan pemetaan, tim Dr. Sam menemukan 3 titik tertinggi piramida matahari, piramida bulan, dan piramida naga membentuk segitiga sama sisi yang sangat sempurna. Jika itu adalah gunung yang terbentuk secara alami, hampir tidak mungkin memiliki proporsi yang begitu sempurna. Setelah pemetaan lebih lanjut, Dr. Sam menemukan bukti yang lebih mencengangkan, yaitu piramida matahari, selaras dengan karakteristik arsitektur selatan dan utara sejati, juga merupakan karakteristik dari hampir semua piramida yang ditemukan sejauh ini. Misalnya piramida Agung Giza di Mesir, memiliki kesalahan hanya 0 derajat 3 menit ke arah utara. Namun selanjutnya kemudian, Dr. Sam mengatur penyimpangan utara sejati dari piramida matahari. Setelah pengukuran berulang secara berturut-turut, tim Dr. Sam nyaris tidak percaya dengan hasil pengukuran mereka karena hampir tidak ada penyimpangan data. Piramida matahari menunjuk ke geodesi utara 100% akurat. Ini jelas tidak mungkin, karena utara sejati bukanlah orientasi abadi dan tetap. Ia dipengaruhi oleh perubahan periodik sumbu rotasi bumi. Sumbu utara sejati akan membentuk sebuah busur yang utuh pada bola langit dengan siklus sekitar 25.800 tahun. Oleh karena itu, secara teori, situs kuno manapun tidak mungkin memiliki kesamaan 100% dengan utara sejati saat ini. Dari hasil analisis data ini, tim Dr. Sam pun mengerutkan kening bingung. Mereka terpaksa menyerahkan tugas pengukuran ke Persatuan Geodesi dan Geofisika Internasional. Kemudian pada tahun 2006, organisasi non-pemerintah tersebut
memberikan laporan terkait setelah melakukan pengukuran yang lebih akurat dengan instrumen yang lebih mutakhir. Kesimpulannya adalah kesalahan antara piramida matahari dan geodesi utara hanya 0 derajat 0 menit 12 detik. Apa konsepnya? Ada 360 derajat dalam sebuah lingkaran. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, jadi 12 detik. Hanya setara dengan kurang dari 1/100.000 lingkaran. Kesalahan atau penyimpangan ini benar-benar menakjubkan. Hanya ada 2 kesimpulan. 1. Piramida matahari dibangun oleh orang-orang modern berdasarkan geodesi utara. 2. Piramida matahari dibangun tepat 1 siklus yang lalu, 25.800 tahun yang lalu, menurut geodesi utara pada waktu itu. Kemudian selaras dengan geodesi utara saat ini. Kedua kesimpulan ini terlalu fantastis. Tim Dr. Sam juga tidak tahu bagaimana menginterpretasikan data-data ini untuk sementara waktu. Jadi menurut kesimpulan awal mereka, bahwa ini adalah hasil dari suatu kebetulan setelah dikoreksi oleh waktu karena penyimpangan dahulu kala. Kemudian ketika pemetaan selesai, Dr. Sam mulai melakukan penggalian pada musim gugur 2005 silam. Tahap 2. Penggalian di permukaan tanah. Di piramida matahari, tim Dr. Sam lebih dulu menetapkan 18 situs arkeologi. Kemudian beberapa struktur unik pun tergali. Ini adalah beberapa lempengan batu raksasa yang digali dari situs arkeologi di tepi bawah piramida matahari. Menurut Dr. Sam, piramida-piramida ini memiliki struktur yang saling menyilang. Kemungkinan besar ini adalah kompartemen kuno dari piramida matahari. Awalnya Dr. Sam dan tim lainnya hanya menggali tanah setebal 1 meter di permukaan, dan struktur-struktur ini pun tersingkap ke permukaan. Struktur yang sangat rapi dengan 6 permukaan standar, strip panjang. Setiap permukaan berada pada sudut siku-siku 90 derajat dan berat 7 ton. Tidak terlihat seperti struktur yang berbentuk secara alami. Segera setelah itu, material struktural ini diekstraksi dan masing-masing dikirim ke lembaga penelitian material di Sarajevo, Italia dan Republik Ceko untuk diuji. Pada tahun 2006 kemudian, tim arkeologi menemukan struktur serupa di piramida bulan, kali ini dengan ubin lantai yang lebih kecil tetapi terlihat lebih rapi dan mirip dengan produk buatan manusia. Selain itu, tim arkeologi juga menemukan tanah liat yang berfungsi sebagai pengikat di bawah ubin lantai ini. Tanah-tanah liat ini mengandung sejumlah bahan organik yang dapat digunakan untuk diidentifikasi usia. Dr. Sam kemudian mengumpulkan tanah-tanah ini dan dikirim ke Departemen Ilmu Tanah di Sarajevo, meminta mereka membantu meneliti usia tanah tersebut. Tak lama kemudian, laporan analisis keluar. Tanah-tanah liat itu berusia sekitar 12.000 hingga 15.000 tahun. Selanjutnya laporan yang lebih mencengangkan pun keluar. 3 lembaga penelitian material di Sarajevo, Italia dan Republik Ceko semuanya menunjukkan bahwa sampel tanah dari Dr. Sam itu adalah sejenis beton berkekuatan tinggi dengan kekuatan tekan 155 MPa, jauh lebih tinggi dari 20 hingga 60 MPa beton biasa. Selain itu, tingkat penyerapan air sampel adalah 1%, jauh lebih baik dari standar industri 2%. Pada tahun 2007, berdasarkan struktur yang ditemukan ini, tim Dr. Sam menggunakan teknologi animasi 3 dimensi untuk merekonstruksi model struktur piramida bulan dan piramida matahari. Tim memperkirakan seluruh piramida matahari menggunakan 18 juta ton beton kuno ini. Sementara usia konstruksinya masih belum dapat dipastikan, tetapi pasti sangat tua karena struktur ini sekarang terkubur di bawah lumpur tebal dan hutan lebat. Dan setelah tertidur selama jutaan tahun, garis lingkar piramida bulan dan kompartemen piramida matahari lebih dulu tergali. Selanjutnya proyek permukaan terhenti dan sampai 5 tahun kemudian pada tahun 2012,
baru ditemukan petunjuk baru. Fosil daun. Pada 2012, anggota tim menemukan fosil daun di struktur beton yang baru digali. Penemuan ini penting karena dapat digunakan untuk menentukan usia pasti dari struktur beton tersebut. Prinsipnya kira-kira seperti ini. Setiap bahan organik yang masih hidup pasti menyerap karbon 14 dalam jumlah tertentu dari luar melalui proses respirasi dan metabolisme. Karbon 14 ini akan membentuk keseimbangan dengan karbon 12 di dalam organisme. Kemudian ketika bahan organik mati dan asupan karbon 14 berhenti, karbon 14 asli dalam tubuhnya akan mulai membusuk. Kemudian ketika kita menggali serpihan bahan organik ini, kita dapat menghitung umur kematiannya secara akurat hanya dengan mengatur kandungan karbon 14-nya. Oleh karena itu, jika ingin memastikan tanggalnya, cukup menggali bahan organiknya, tetapi pada penggalian sebelumnya, yang tergali hanyalah beberapa tanah dan bebatuan, kekurangan bahan organik, sehingga masih belum dapat menentukan usianya secara akurat. Tapi sekarang, daun ini adalah bahan organik, terjepit di antara beton. Ini adalah bukti usia yang sempurna. Lalu sampel daun tersebut dikirim ke laboratorium di Kiev, Ukraina, dan teridentifikasi bahwa usianya ternyata 24.800 tahun silam, kurang lebih 200 tahun yang lalu. Siklus sumbu bumi adalah 25.800 tahun, dan data aneh itu pun selaras lagi. Mungkinkah piramida-piramida ini adalah peninggalan dari siklus sebelumnya? Segera setelah itu, pekerjaan penggalian menunjukkan perkembangan baru selanjutnya. Tahap 3. Terowongan bawah tanah. Pada akhir tahun 2012, di situs arkeologi di sisi timur piramida Matahari, tim Dr. Sam menggali pintu masuk gua bawah tanah yang baru. Ini adalah lorong yang mengapung di atas sumber air bawah tanah. Di sini tim kembali menemukan fenomena aneh lainnya, yaitu kelembaban di dalamnya lebih dari 80%, tetapi tidak terjadi kondensasi pada dinding batu. Untuk mempelajari kondensasi abnormal di dalam terowongan, tim mengukur udara di dalam terowongan dan data-datanya normal, kecuali di satu titik yang tidak biasa, yaitu kandungan ion negatif. Umumnya kandungan ion negatif di ruangan perkotaan adalah sekitar 100 per cm kubik, sedangkan di pedesaan sekitar 1.000 hingga 5.000 ion negatif. Sementara kandungan ion negatif di terowongan ini setinggi 40.000 per cm kubik. Ilmuwan lingkungan umumnya percaya bahwa ion negatif dihasilkan oleh lingkungan alam seperti hutan, pohon, lembah, dan air terjun, sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Tetapi ini tidak memiliki hubungan langsung dengan terjadinya kondensasi. Oleh karena itu, pertanyaan terkait mengapa tidak terjadi kondensasi di dalam terowongan itu masih dalam penelitian. Selain itu, saat penggalian pada kuartal pertama tahun 2006, tim arkeologi sebenarnya telah menemukan pintu masuk gua bawah tanah di sisi barat piramida bulan. Namun karena banyak area di dalam terowongan yang tergenang air bawah tanah dan ditutup oleh oknum tertentu, sehingga eksplorasi menjadi sangat lambat. Dari gabungan dengan lorong bawah air yang ditemukan di sisi piramida Matahari, tim awalnya menyimpulkan bahwa terowongan ini kemungkinan merupakan struktur bawah tanah yang kompleks dan berlapis-lapis yang menghubungkan kelima piramida. Area yang ditelusuri saat ini mungkin hanya sekitar 5% dari total luas terowongan. Namun dalam kisaran yang hanya 5% ini, tim Dr. Sam telah menemukan beberapa situs yang diduga peninggalan kuno. Pertama, ada beberapa dinding yang ditumpuk dengan batu. Jelas ini bukan struktur yang terbentuk secara alami. Pasti ada yang membangunnya. Namun karena kurangnya bahan organik di dalam batu, jadi untuk sementara waktu tidak dapat menentukan usia konstruksinya. Selanjutnya, tim menemukan sebuah prasasti di dalam terowongan dengan kode K1. Ukiran pada prasasti tersebut sangat abstrak dan tidak dapat dikenali.
Namun beberapa peneliti menduga sebagian isi prasasti tersebut berdasarkan segitiga sama sisi pada prasasti. Ini mungkin merepresentatifkan segitiga sama sisi yang terdiri dari piramida matahari, piramida bulan, dan piramida naga di atas. Tim juga menemukan batu besar dengan kode K2. Permukaannya halus dan tidak ada prasasti, tetapi sekilas tampak memiliki penutup, dan setelah mengidentifikasi materialnya, seperti bukan batu alam, tetapi lebih mirip dengan sejenis tembikar buatan manusia. Batu K2 ini memiliki berat 8 ton dan berjarak 180 meter dari pintu masuk terowongan piramida bulan. Namun lebih besar dari pintu masuk terowongan dan tidak dapat diangkut, sehingga selalu ditinggalkan di dalam terowongan. Menurut Dr. Sam, batu itu mungkin terdiri dari 2 bongkahan batu besar. Salah satunya setebal 30 cm di bagian bawah. Batu lainnya adalah penutup yang menyatu dengan batuan dasar. Weld line ini dapat kita lihat dengan jelas melalui pengeboran dan pengambilan sampel. Tim Dr. Sam menemukan kristal kuarsa di dalam weld line. Meski fungsi dan arti dari bongkahan batu K2 ini masih belum diketahui, namun banyak orang yang menduga-duga. Misalnya Dr. Sam sendiri menduga bahwa menurut penelusuran tim, terdapat beberapa lapisan struktur terowongan yang terendam di bawah bongkahan batu tersebut. Aliran air ini membentuk medan listrik dan melepaskan ion negatif. Kemudian batu K2 kebetulan menghalangi jalur ion negatif ini. Mungkin ion negatif ini dapat mengaktifkan kristal kuarsa di batu tersebut, memungkinkan batu tersebut melepaskan semacam medan elektromagnetik. Dugaan ini juga telah dikonfirmasi dari data pengukuran, dan memang ada fenomena elektromagnetik di sekitar bongkahan batu tersebut. Selanjutnya kemudian, sebuah tim peneliti ilmiah lain dari Kroasia bergabung dalam penyelidikan dan penggalian memasuki tahap keempat. Tahap 4, medan elektromagnetik. Dr. Slobodan Mizdrag adalah profesor fisika di Universitas Zagreb, Kroasia. Dia berencana menggunakan satuan Tesla atau Gauss meter untuk mengukur medan elektromagnetik di permukaan piramida. Awalnya pengukuran di dekat pintu masuk terowongan piramida matahari tidak menemukan tanda medan elektromagnetik apapun. Kemudian Dr. Slobodan mulai menelusuri gunung tersebut. Saat itu dia menemukan bahwa ketika dia mencapai ketinggian 210 meter, Gauss meter tiba-tiba menunjukkan gelombang elektromagnetik, mendeteksi adanya sinyal elektromagnetik. Kemudian selangkah demi selangkah, mendekati puncak gunung, sinyalnya menjadi semakin kuat dan akhirnya mencapai 2,2 volt per cm kubik dengan frekuensi 26 hingga 32 kHz. Di puncak gunung, Dr. Slobodan mengidentifikasi pancaran energi dengan diameter sekitar 4,5 meter. Setiap Gauss meter memasuki area ini, gelombang ini akan segera naik, dan saat meninggalkan area ini, gelombangnya akan sangat lemah. Mungkinkah piramida melepaskan energi ke langit? Selanjutnya, Dr. Slobodan menggunakan drone untuk melanjutkan pengukuran. Dia ingin melihat apakah pancaran energi masih ada di ketinggian. Hasilnya data tersebut membuatnya terkejut, yaitu semakin tinggi di ketinggian, semakin kuat sinyalnya. Dr. Slobodan mengatakan bahwa secara fisika, umumnya semakin kuat sinyalnya, semakin dekat dengan sumber energi. Tapi mengapa semakin tinggi sinyalnya semakin kuat? Mungkinkah sumber energinya bukan di piramida tapi di angkasa? Dr. Slobodan tidak dapat menjelaskan fenomena ini. Dia mengatakan bahwa timnya telah mendeteksi total 88 piramida di seluruh dunia. Meskipun mereka juga menemukan sinyal elektromagnetik yang lemah, tapi mereka belum pernah menemui situasi seperti itu. Tidak hanya sinar energi dengan luas 4,5 meter di puncak piramida, tapi pancaran energi ini juga menjadi lebih kuat saat semakin tinggi. Belakangan, seorang peneliti Inggris
Profesor Robert Lomas mengumumkan pandangannya. Menurutnya bahwa sepanjang sejarah, situasi di mana pancaran energi menjadi semakin kuat saat menuju ke tempat yang lebih tinggi hanya pernah terjadi sekali, yaitu dalam prediksi Nikola Tesla. Awalnya Tesla merancang menara Wardenclyffe. Dia berencana menggunakan menara ini untuk mensimulasi energi bumi, kemudian menggunakan bumi sebagai penghantar arus listrik untuk mentransmisikan listrik secara nirkabel ke seluruh dunia. Belakangan, menara Tesla belum sempat disempurnakan, tetapi data eksperimen yang dia tinggalkan kepada kita menunjukkan bahwa fenomena peningkatan energi seperti ini juga pernah terjadi di puncak menara Tesla, dan menara Tesla memang pernah mentransmisikan listrik secara nirkabel. Jadi, apakah piramida matahari merupakan menara Tesla yang masih aktif? Kebetulan kampung halaman Tesla tidak jauh dari piramida. Mungkinkah Tesla ada hubungannya dengan piramida matahari saat itu? Semua dugaan itu untuk sementara belum memiliki petunjuk lebih lanjut. Sejauh ini, penggalian dan penelitian Dr. Sam dalam 17 tahun terakhir pada dasarnya juga telah selesai dideskripsikan. Mungkin kita sudah menemukan bahwa kasus arkeologi yang belum terpecahkan ini memang benar-benar luar biasa, seakan melenceng dari batas sains dan fiksi ilmiah. Memang, tidak hanya publik biasa seperti kita, tetapi juga banyak ahli yang meragukan penelitian Dr. Sam selama ini, dan keraguan ini mungkin kurang lebih seperti berikut ini. Keraguan 1, masalah usia. Henry Chapman, seorang profesor arkeologi dari University of Birmingham di Inggris, mengatakan bahwa Dr. Sam tidak memiliki konsep arkeologi yang paling mendasar, baik itu 12.000 tahun atau 25.000 tahun sejarah piramida yang dia usulkan itu, sama sekali tidak mungkin. Dia mengabaikan kondisi manusia 12.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, manusia masih merupakan struktur suku kecil berbasis keluarga, hidup berburu, tanpa tempat tinggal tetap, tanpa struktur sosial, dan alat-alat yang digunakan masih berupa peralatan kasar di era Paleolitikum. Dalam kondisi seperti ini, mustahil bagi manusia dapat membangun struktur piramida semegah itu. Apalagi pada 25.000 tahun yang lalu, ketika zaman es terakhir belum berakhir, sebagian besar daratan di Eropa, termasuk Sarajevo, secara teori masih tertutup gletser. Bagaimana mungkin digunakan untuk membangun piramida? Tentu saja juga ada yang menentang pandangan Profesor Henry. Mereka mengatakan, pertama, situs arsitektur manusia berskala besar tertua yang diketahui adalah Göbekli Tepe yang ditemukan di Turki. Sejarahnya diperkirakan sekitar 11.500 tahun yang lalu. Ketika ditemukan pada tahun 1960-an juga sempat diabaikan oleh arkeolog profesional, menganggap itu hanya sebuah situs dari era Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Tetapi pada tahun 1995, ketika Dr. Klaus Schmidt menggali kembali Göbekli Tepe, terbukti bahwa itu adalah situs arsitektur manusia prasejarah, dan skala formasi batunya juga tidak kecil, dan perbedaannya hanya 500 tahun dari kesimpulan usianya sekitar 12.000 tahun. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengesampingkan bahwa piramida agung di Bosnia itu juga merupakan situs serupa. Kedua, meskipun ditelusuri kembali ke 25.000 tahun yang lalu, Sarajevo belum tentu tertutup oleh gletser karena tidak ada kepastian tentang luas jangkauan lapisan es selama zaman es terakhir. Secara umum diyakini bahwa lapisan es telah berkembang dari kutub utara ke garis Szeged, Hongaria sekarang. Namun pada awal tahun 1930-an, para arkeolog telah menemukan situs Dolní Věstonice di Republik Ceko yang saat ini merupakan situs manusia tertua yang diketahui, diperkirakan berusia 25.000 hingga 27.000 tahun sejarahnya. Meskipun saat itu manusia masih dalam suasana perang dengan Neanderthal, tapi skala situs dan karya seni yang ditemukan menunjukkan
bahwa manusia dengan peralatan era Paleolitikum juga memiliki tingkat organisasi sosial yang tinggi dan membuktikan bahwa 25.000 hingga 27.000 tahun yang lalu, gletser tidak menutup seluruh pedalaman Eropa. Dengan demikian, Sarajevo yang lebih jauh ke selatan memiliki syarat untuk membangun piramida. Keraguan 2, situs pendukung. Selain itu, Profesor Curtis Runnels, seorang arkeolog di Universitas Boston, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa Dr. Sam mengabaikan masalah situs pendukung. Misalnya, di situs Göbekli Tepe, para ahli telah menemukan banyak jejak tempat tinggal dan kehidupan manusia purba di sekitar situs tersebut. Ini adalah bukti bahwa mereka pernah bekerja dan tinggal bersama di sini. Namun di wilayah arkeologi yang digagas Dr. Sam, kami tidak melihat situs pendukung seperti itu. Kelompok piramida sebesar itu tidak mungkin jatuh dari langit pada zaman kuno. Jika memang ada yang membangunnya, pasti akan meninggalkan jejak kehidupan pembangunnya. Keraguan ini memang fatal. Sebenarnya tim Dr. Sam masih mencari situs pendukung serupa di sekitar. Namun mengingat piramida setinggi 220 meter itu tertutup rapat, situs pendukung terkait kemungkinan besar terkubur sangat dalam di bawah tanah. Selain itu, penyelidikan situs pendukung juga tidak sia-sia. Misalnya tim Dr. Sam menemukan ribuan bola batu presisi tinggi di hutan sekitar. Bentuknya sangat aneh dan beragam. Permukaannya seperti pernah dipoles, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Juga tidak ada yang tahu apakah itu ada hubungannya dengan piramida. Saat ini hanya ada satu penjelasan yang berasal dari ahli geografi. Menurut mereka, bahwa bola-bola batu ini mungkin merupakan fenomena alam yang disebut konkresi, dan berbagai inti kondensasi juga pernah ditemukan di seluruh dunia. Namun jika membandingkan inti kondensasi alam ini, kita akan menemukan bahwa bola batu di sekitar piramida itu terlalu bulat, sepertinya memang pernah dipoles manusia. Keraguan 3, Flatirons. Sementara itu, menurut ahli geologi dari Inggris, Profesor Dougal Jerome, bahwa piramida yang diklaim oleh Dr. Sam itu sama sekali bukan struktur buatan manusia, melainkan struktur alami yang disebut flatirons. Adapun proses pembentukannya seperti ini, lapisan demi lapisan batuan sedimen terhimpit ke bawah, kerak bumi terdorong ke atas, kemudian lama-kelamaan menjadi struktur berbentuk gunung seperti piramida. Misalnya asal-usul nama flatirons di Colorado AS dan di Rusia yang khas, Bat atau saudara laki-laki jika diterjemahkan, yang merupakan struktur alami flatirons dan sekilas terlihat sangat mirip dengan piramida. Namun teori flatirons ini jelas tidak bisa menjelaskan lorong bawah tanah di bawah gunung itu. Piramida permukaan dan terowongan bawah tanah, hal ini selaras dengan berbagai struktur piramida yang pernah ada. Dari Mesir hingga Maya, piramida di seluruh dunia juga memiliki terowongan. Oleh karena itu, menurut Dr. Sam, bahwa tidak peduli apakah piramida di atas terbentuk secara alami atau bukan, terowongan-terowongan di bawah tanah ini sebenarnya adalah bukti utama piramida. Orang zaman dahulu juga memiliki tradisi membangun piramida berdasarkan bentuk gunung. Tentu saja, beberapa ahli menampiknya dengan mengatakan bahwa terowongan dan kastil abad pertengahan di puncak piramida matahari adalah bangunan serupa, adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh institusi militer kuno. Namun pandangan ini jelas tidak dapat menjelaskan mengapa terowongan bawah tanah itu dibuat begitu rumit, dengan beberapa lantai, sementara benteng kastil di puncak gunung sangat sederhana jika dibandingkan. Selain itu, air tanah di dalam terowongan juga sulit dijelaskan. Jika itu adalah benteng yang dibangun pada zaman dahulu, mungkinkah orang dahulu akan mengabaikan aliran balik air tanah? Jika terowongan adalah produk abad pertengahan, maka hidrologi bawah tanah seharusnya tidak banyak berubah
Mungkinkah orang zaman dahulu di abad pertengahan menggali terowongan ini dengan menyelam? Jelas itu tidak masuk akal. Lagi pula, di beberapa area terowongan juga ditemukan stalaktit, yaitu jenis speleotem yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Jelas ini adalah masa yang sangat kuno. Ada yang merancang dan menggali labirin bawah tanah yang sangat besar ini dengan memanfaatkan struktur alami dan sungai bawah tanah. Keraguan 4. Beton kuno. Banyak ahli yang mempertanyakan bahwa struktur beton kuno yang diklaim oleh Dr. Sam itu hanyalah sebongkah batu alam dan sebagian kecil dari konstruksi permukaan jalan di zaman Romawi. Tercatat dalam literatur kuno bahwa bangsa Romawi pernah menduduki sepanjang wilayah Sarajevo dan Bosnia. Mereka membangun banyak jalan dari pedalaman ke pelabuhan. Jalan-jalan ini kemungkinan besar merupakan struktur beton kuno yang diklaim oleh Dr. Sam. Namun ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan, yaitu mengapa orang Romawi membangun jalan di lereng bukit daripada menempuh jalan besar di kaki gunung. Secara historis juga tidak ada masalah banjir di lembah pegunungan. Kedua, ada juga ahli material berkebangsaan Prancis bernama Joseph Davidovits yang mendukung teori Dr. Sam. Profesor Joseph Davidovits adalah seorang tokoh berpengaruh. Dia mempelopori teori kimia geopolimer, termasuk teori piramida yang sekarang diterima secara umum. Batu raksasa piramida Mesir adalah semacam beton kuno. Ini adalah pembuktian lanjut Profesor Joseph Davidovits melalui proses geopolimer. Profesor Joseph Davidovits mengatakan bahwa ia telah melakukan analisis mikrokimia pada sampel batu yang diberikan oleh Dr. Sam. Dan memang itu adalah sejenis beton buatan orang-orang dahulu kala, mirip dengan teknik beton bangsa Romawi dan Mesir. Tetapi dia tidak dapat memastikan usianya. Intinya itu adalah teknik zaman dahulu, tetapi apakah itu teknik dari zaman Romawi, zaman Mesir atau bahkan zaman yang lebih kuno, kita tidak tahu. Adapun fosil daun berusia 25.000 tahun yang ditemukan oleh tim Dr. Sam dari beton tersebut, para ahli percaya bahwa penemuannya adalah seorang sukarelawan yang membantu di lokasi konstruksi. Tidak ada catatan arkeologi kapan fosil daun itu ditemukan, jadi ada kemungkinan pemalsuan. Keraguan 5. Medan elektromagnetik. Profesor Robert Lummus yang mencetuskan dugaan Tesla juga mengemukakan keraguan terkait sumber medan elektromagnetik. Menurutnya, batu K2 yang ditemukan oleh Dr. Sam dan sungai gelap di bawah batu K2 mungkin memang merupakan sumber medan elektromagnetik. Namun dia tidak sependapat dengan dugaan ion negatif yang menstimulasi kristal kuarsa di batu K2 oleh Dr. Sam. Pertama, Dr. Sam mendeteksi sinyal elektromagnetik di sekitar batu K2. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh aliran air di lapisan bawah, adalah fenomena yang umum di alam terbuka. Namun mengapa medan elektromagnetik ini menembus lebih jauh ke dalam tanah, bahkan membentuk pancaran energi dengan diameter 4,5 meter di puncak piramida? Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dijelaskan secara fiksi ilmiah seperti kristal kuarsa yang memperkuat sinyal. Profesor Robert menduga bahwa pancaran energi setinggi 4,5 meter di puncak seharusnya memiliki sumber lain. Mungkin di lapisan piramida yang lebih dalam masih ada struktur yang belum kita temukan. Kemudian pada tahun 2012, Dr. Slobodan Mistrak yang pertama kali menemukan pancaran energi itu bekerja sama dengan Profesor Robert kembali ke piramida lagi untuk pengukuran. Kali ini mereka memberikan teori baru, menyimpulkan bahwa terjadinya pancaran energi mungkin karena ada lapisan besi berbentuk piringan besar di tempat itu yang berjarak 410 meter dari pusat piramida. Kemudian lapisan besi berbentuk piringan itu dialiri listrik dengan cara tertentu. Selanjutnya kemudian energi dikumpulkan di langit di atas piramida.
Ini bisa menjelaskan mengapa pancaran energi semakin kuat saat naik. Tapi apakah lapisan besi berbentuk piringan ini eksis adanya? Kalaupun ada, apakah itu buatan manusia atau alami? Dan pertanyaan lebih lanjut, tak peduli apakah lapisan besi berbentuk piringan itu buatan manusia atau alami, lalu bagaimana ia bisa terus mensuplai listrik dan tetap bekerja? Semakin banyak keganjilan dan masih belum ada petunjuk apapun untuk memecahkan misteri piramida Bosnia ini. Keraguan 6. Sosiolog. Dalam beberapa tahun terakhir, kawanan sosiolog juga telah bergabung dalam skeptisisme Dr. Sam. Mereka mengatakan bahwa Dr. Sam bukanlah seorang sarjana, tetapi seorang pengusaha berdasarkan latar belakangnya. Dia selalu terlihat seperti petualang bak Indiana Jones. Promosi piramida agung Bosnianya lebih seperti aksi publisitas untuk para amatir. Banyak peminat mulai menghargai terowongan di bawah piramida itu sebagai tempat suci untuk terapi alami. Sekarang piramida agung Bosnia bukan lagi menjadi situs arkeologi, jauh lebih tepatnya bisa dikata sebagai objek wisata. Awalnya kota Visoko, tempat piramida berada itu, adalah sebuah kota kecil dengan kurang dari 10.000 penduduknya. Namun di tengah aksi publisitas selama bertahun-tahun, telah menjadi daya tarik wisata yang menerima puluhan ribu wisatawan setiap tahun. Mungkinkah ini kontribusi yang dimaksud Dr. Sam melakukan sesuatu untuk kampung halamannya? Sebenarnya, Dr. Sam sendiri juga pernah menanggapi secara langsung dalam menghadapi keraguan sosiolog. Saat itu, ia mengatakan bahwa kampung halamannya sangat miskin. Meskipun mendapat dukungan dari pemerintah daerah, namun dana proyek yang didapatnya juga sangat terbatas. Selama bertahun-tahun, Dr. Sam tidak dapat memperoleh dana apapun lagi dari lembaga sejak pakar arus utama mulai mempertanyakan proyeknya. Karena kondisi inilah, Dr. Sam mau tidak mau harus berwacana mendirikan Asosiasi Piramida Agung Bosnia dari masyarakat, merekrut sukarelawan arkeologi dari masyarakat, sekaligus mendirikan taman arkeologi, menjual tiket masuk kepada masyarakat dan mengumpulkan dana. Dr. Sam selalu bersikeras bahwa lembah yang dia temukan itu pasti mengandung rahasia yang tidak diketahui dan dia akan terus menggalinya lebih lanjut. Dia juga mengatakan bahwa arkeologi adalah proses yang panjang, seperti piramida Mesir dan Mesopotamia. Itu adalah proyek arkeologi yang telah dilakukan selama lebih dari 200 tahun. Sementara 17 tahun yang dia pertahankan itu hanyalah awal. Meskipun ensiklopedia saat ini mengatakan langsung ke intinya bahwa proyek yang dipimpin oleh Dr. Sam adalah proyek arkeologi semu. Namun apakah semua isu itu benar atau tidak? Saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini adalah dewan juri. Masing-masing individu memiliki pendapat yang berbeda dalam mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.